Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, saya ingin sedikit cerita nih. Jadi saya ingin tahu, apa saja ya organ-organ pernafasan pada tubuh kita? Lalu, mengapa ketika kita berbicara pada saat makan dapat menyebabkan tersedak? Pasti kalian juga ingin tahu kan apa jawabannya? Jadi, mari kita simak penjelasan dari ibu kita, yaitu Ibu Miftahul Rizkia Putri. Ayo, mari kita sama-sama menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi, pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Iya, kita akan belajar mengenai tubuh kita sendiri. Nah, tadi kan anak-anak penasaran kan tentang organ-organ pernafasan? Dan mengapa kita berbicara saat makan dapat terjadi kesedak? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita bersama-sama belajar melalui video ini. Anak-anak, tahukah definisi dari bernafas? Nah, jadi bernafas adalah menghirup udara dari hidung dan mulut yang berupa oksigen atau udara bersih dan dikeluarkan oleh paru-paru. Dan udara yang dikeluarkan itu merupakan karbon dioksida atau udara kotor dan uap air. Nah, oksigen ini tidak tersedia dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernafasan pada manusia. Apakah kalian tahu jika alat pernafasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut kita loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Peristiwa terjadinya tersedak dikarenakan terbukanya epiglotis, dan epiglotis merupakan penutup saluran pernafasan. Seharusnya makanan masuk ke dalam saluran pencernaan. Dikarenakan kita berbicara saat makan, maka terbukalah epiglotis dan makanan pun masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga dengan laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru.
Lalu udara menuju bronkus, menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi, sistem pernafasan kita terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga pernafasan perut. Jadi, perbedaannya adalah pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan rongga paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Jadi, penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia adalah yang pertama yaitu flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa terjadi oleh cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernafasan kita. 2. Ada asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan. Penyebab penyempitan saluran pernafasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologi. Jika tidak segera diberi penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak nafas. Yang ketiga ada tuberkulosis atau yang disingkat dengan TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. Yang keempat ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker yang paling berbahaya dengan angka kematian yang sangat tinggi. Terjadinya kanker paru-paru pada seseorang berkaitan dengan merokok, baik aktif maupun pasif, dan karena paparan zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Nah, jadi anak-anak, agar kita terhindar dari penyakit, alangkah baiknya kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, berprotein, yang baik untuk tubuh kita. Dan ketika kita sakit, jangan lupa kita memakai masker agar penyakit kita tidak tertular kepada teman-teman kita yang lain. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita pada kali ini. Semoga anak-anak sekalian dapat mengambil pembelajaran dari video yang Ibu buat ini, dan kita semua dapat belajar makin rajin untuk kesuksesan kita dan membahagiakan orang tua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.